Hai guys, ketemu lagi kita di episode terbaru Daily Netizen. Pada episode kali ini, kita mau ngangkat cerita tentang beberapa kota di dunia yang katanya pernah hilang nih guys. Dan kemudian kota tersebut muncul kembali ke permukaan bumi. Kota-kota ini diklaim oleh kebanyakan orang telah hilang ribuan tahun. Oh ya guys, buat kalian semua yang belum subscribe channel kita, silahkan subscribe channel kita di bawah ini, biar channel kita bisa tumbuh kembang dengan sehat dan bersemangat. Pokoknya thank you nih buat kalian yang udah subscribe dan dukung kami, buat kami bisa maju terus ke depannya. Oke nih, kita masuk di kota yang hilang di nomor 1 ya, menurut Daily Netizen. Dahulu kala, ada sebuah kota bernama Faraka di India. Konon katanya, Faraka merupakan tempat yang paling suci bagi umat Hindu nih guys. Lalu, gue mengutip nih dari laman UNESCO. Kota ini disebut juga sebagai rumah kuno milik Dewa Krishna. Nah, menarik nih guys. Konon katanya nih, Faraka dibangun oleh arsitek yang dimana arsiteknya tersebut adalah dewa-dewa. Dan pembangunan Faraka langsung dikomandokan oleh Dewa Krishna. Jadi itu kayaknya Dewa Krishna memerintah dewa-dewa untuk ngebangun Faraka. Lalu, kota Faraka nih katanya terbuat dari batu-batuan khusus yang sangat indah seperti kristal, jamrud, emas, perak, dan batu-batuan mulia lainnya. Namun nih guys, konon katanya kota Faraka hancur berkeping-keping akibat sebuah perang besar antara Dewa Krishna dan Raja Salva. Lalu nih guys, gue mengutip dari New Indian Express. Dulu, kota ini dianggap sebagai mitos atau fiksi belaka. Sampai akhirnya ada ilmuwan yang menemukan kota Faraka di sebuah teluk Khambat di bagian pantai barat India. Para ilmuwan tersebut mentafsirkan kota Faraka telah ada 9.000 tahun lalu dan juga mereka menjadikan salah satu kota tertua di bumi. Lalu di nomor 2, kota yang pernah hilang di muka bumi yaitu berada di Xanadu, Cina. Konon nih guys, katanya kota Xanadu dibangun pada masa kekuasaan dinasti Yuan. Raja Kubilai Khan menjadikan kota Xanadu sebagai tempat peristirahatannya pada saat musim panas. Di Xanadu juga terdapat istana yang sangat besar dan terbuat dari marmer yang sangat indah dan dikelilingi oleh taman yang sangat megah. Tahu nggak guys, luas tanah dari taman tersebut berapa kilometer? 26 kilometer guys. What? Gede banget ini taman, apa Jakarta Bogor ya? Konon nih guys, katanya di taman istana tersebut banyak sekali hewan-hewan liar, lalu sungai-sungai yang sangat indah, dan air mancur di sekitar istana yang sangat menawan. Di istana tersebut, Raja Kubilai Khan konon nih katanya juga menyimpan 10.000 ekor kuda putih. Dan kuda tersebut nih katanya dijaga oleh para naga. Kayak Dragon Ball nih naganya nih. Seperti di negeri dongeng ya. Dan seperti yang diungkap oleh UNESCO, di sana juga terdapat bentangan lahan yang sangat besar dan terdapat area-area yang landai, dan itu sangat cocok nih untuk penempatan para kuda-kuda putih kesayangan Kubilai Khan. Itu sih yang dilansir sama UNESCO ya. Lalu lanjut nih guys ke kota ketiga yang kembali muncul ke bumi, yaitu berada di Zimbabwe. Kota tersebut bernama Great Zimbabwe di Afrika Selatan.
Nah, pada awal abad ke-16, ada seorang penjelajah Portugis melaporkan kalau mereka telah mendengar sebuah cerita legenda tentang sebuah castle di Afrika. Penjelajah tersebut menuliskan kalau bangunan-bangunan yang ada di Great Zimbabwe katanya dibuat oleh para iblis, guys. Sadis juga. Emang iya sih zaman dulu kalau masalah ngebangun sesuatu bangunan, konon sih katanya begitu, guys. Biasanya nih kayak nggunain tenaga-tenaga gaib. Ya, kalau di Indonesia juga katanya juga banyak cerita kayak gitu. Penduduk setempat menjuluki kota tersebut bernama Zimbabwe. Selama berabad-abad, orang Eropa menganggap kalau Zimbabwe adalah sebuah cerita fiksi belaka. Dan kemudian, pada abad ke-19, kota tersebut kembali ditemukan, di mana para penjelajah tersebut menemukan castle setinggi 11 meter yang terbuat dari batuan yang sangat khusus. Lalu nih guys, gue mengutip dari laman Britania. Kalau kastil ini ditafsir sudah ada sejak tahun 900 Masehi oleh peradaban Afrika kuno yang telah hilang. Di balik benteng castle pun banyak ditemukan benda-benda yang mungkin adalah alat tukar pada masa itu, seperti koin Arab, tembikar Persia, bahkan ada juga nih guys, benda-benda peninggalan dinasti Ming. Wow, memang sih katanya sih pada era tersebut perdagangan antar bangsa-bangsa tuh memang sudah terjadi. Jadi emang udah ada alat tukar pada masa itu. Nah, hal tersebut menandakan kalau peradaban di sana tuh pernah ada dan hilang seketika tanpa jejak. Lalu nih guys, kota keempat yang pernah ada di bumi menghilang terus muncul lagi nih. Ini ada di Srinagar, Sri Lanka. Menurut legenda, pada abad ke-5 Masehi, di Sri Lanka ada seorang raja bernama Kasapa. Beliau adalah raja yang sangat terkenal pada masa itu. Lalu, Raja Kasapa membangun sebuah istana di atas batu yang sangat tinggi, sekitar 200 meter kurang lebih tingginya. Lalu, konon nih katanya Istana Srinagar adalah salah satu istana yang paling luar biasa di muka bumi ini, guys. Raja Kasapa tidak lama tinggal di sana karena terjadi nih perang saudara antara Raja Kasapa dan saudaranya yang bernama Mogalna. Saudaranya tersebut menyerang kerajaan secara tiba-tiba dengan pasukannya yang sangat banyak di saat Raja Kasapa sedang lengah. Lalu, Raja Kasapa memutuskan untuk melarikan diri beserta pasukannya sebagian. Dan istri sang raja pun melompat dari ketinggian 200 meter dan tewas. Ya itu sih menurut cerita yang beredar ya guys. Nah lalu nih, menurut para arkeolog Eropa, mereka sangat penasaran akan cerita tersebut, cerita tentang kerajaan Srinagar. Dan para arkeolog pun memutuskan untuk menyelidiki kebenaran akan cerita-cerita tersebut dan meneliti area Srinagar yang pernah hilang. Dan dari hasil temuan-temuan para arkeolog tersebut, mereka menyatakan bahwa cerita tentang kerajaan Srinagar itu memang benar ada. Jadi, menurut cerita yang beredar, dahulu digambarkan kalau pintu masuk istana kerajaan tersebut seperti kita masuk ke dalam mulut sang singa raksasa. Jadi itu bentuk gate-nya itu kayak kepala singa yang lagi mangap, sangat lebar. Dan menurut cerita ini, kepala singa itu